Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman semua yang dirahmati Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan dan meluaskan rezeki kita, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teman-teman, agar tidak terlalu lama atau tidak terlalu panjang lebar, mari kita lanjut membahas masih seputar nasab ya. Saya tidak pro dan pun saya tidak kontra kepada siapapun. Tapi di sini yang baik saya akan ambil, yang buruk saya akan buang dari manapun datangnya. Di sini ada artikel yang sangat bagus ya. Judulnya itu Bincang Cak Maulana menyikapi tesis Kiai Imad, Habaib Ba'alawi tidak terkonfirmasi secara ilmiah sebagai cucu Nabi. Ini judulnya. Ini sangat menarik ya menurut saya, karena beliau adalah seorang ilmuwan juga. Tapi agar tidak terlalu lama atau panjang lebar, mari kita bacakan saja. Simak baik-baik sampai selesai. Kata beliau begini, tidak tahan juga saya ingin masuk dalam polemik terah para habaib. Saya coba menulis ini seringan mungkin, sebab bagi kami komunitas santri hal ini sangat sensitif. Kedua, saya bukanlah ulama nasab, saya hanya seorang pemikir karena saya selalu mikir angsuran, mikir SPP, sekolah anak, mikir simpanan bukan simpenan. Bisa aja nih Cak Maulana. Jangan salah tafsir ya katanya. Dan banyak lagi yang kupikir. Insya Allah luar biasa nih. Candaannya orang-orang NU itu kayak gini, enak-enak. Kata beliau, jujur saya belum baca tesis Kiai Imaduddin secara langsung, tetapi dari banyak berita yang kubaca, kira-kira kesimpulannya adalah para habaib Ba'alawi tidak bisa terkonfirmasi secara ilmiah ketersambungan silsilahnya kepada Nabi Muhammad SAW dalam tesis penelitian Kiai Imaduddin Al-Bantani. Dia mampu menyajikan argumentasi ilmiah melalui fakta kitab-kitab nasab yang menjadi objek kajiannya. Apa itu tesis? Tesis adalah pernyataan atau teori yang didukung argumen kajian pustaka dan empiris yang dikemukakan dalam karya tulis ilmiah setelah melakukan riset atau penelitian. Lantas bagaimana bila ada yang tidak sepakat? Maka secara akademik harus melawannya dengan antitesa. Antitesa adalah teori pembanding yang bertentangan dengan tesis melalui kajian dan penelitian juga. Bila ingin membuat antitesis dari tesis Kiai Imad, apa yang harus diruntuhkan? Kata beliau, paling tidak dua hal yang harus dibongkar. Pertama, kelemahan metodologi penelitiannya. Kedua, menghadirkan referensi yang lebih valid atau membongkar kelemahan referensi yang digunakan Kiai Imaduddin. Bila tesis dilawan antitesis, maka akan muncul sintesis. Sebuah pengetahuan baru dari hasil telaah tesis dan antitesis. Ini yang disebut dialektika pengetahuan. Haruskah demikian? Ya, harus begitu bila ingin diakui sebagai kajian ilmiah. Atau para habaib harus tes DNA untuk melihat kesamaannya dengan DNA cucu Nabi di Irak dan Iran. Itu satu-satunya cara menghentikan perdebatan secara ilmiah. Beliau menambahkan, Imam Ghazali pernah membuat tesis dalam kitab Tahafutul Falasifah yang esensinya melemahkan filsafat. Kemudian ada perlawanan ilmiah atau antitesa atau antitesis dari Ibnu Rushdi, menulis pembelaan paling brilian terhadap filsafat Tahafut at-Tahafut. Tapi bagi saya yang pernah nyantri ke almarhum Al-Maghfurah Romo Kiai Humaydi, santri Romo Yai Hamid dan Syekh Hasan Genggong, saya tidak butuh teori itu. Saya tidak butuh pembuktian. Kami dididik menjadi muhibbin atau pecinta habaib dalam kondisi apapun. Bagiku, Mbah Maimun, Mbah Hamid, atau para wali-wali yang lain tentu lebih paham tentang ini. Jangan mendebat saya dengan teori ilmiah, sebab ini soal keyakinan dan akhlak, bukan tentang logika. Apapun yang Anda katakan, saya tetap dengan pendirian saya. Loh, bukankah ini sikap tidak ilmiah dan tidak logis? Karena belum terkonfirmasi secara ilmiah. Tidak semua hal bisa dibuktikan secara ilmiah, bahkan termasuk kajian ilmiah itu sendiri. Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau disingkat NASA adalah kumpulan orang-orang yang jenius paling ilmiah di dunia telah menemukan bintang HD
14.0283 atau yang dikenal dengan bintang Matuselah melalui pengamatan NASA pada tahun 2000. NASA meyakini bintang tersebut sebagai bintang paling tua di alam semesta. Diperkirakan usianya mencapai 16 miliar tahun. Ilmuwan sedunia percaya atas pernyataan ini tanpa bertanya tanggal berapa lahir. Ibunya bintang kawin dengan siapa? Apa buktinya kalau dia bintang tertua padahal hanya diamati dari bumi? Kemudian fisika sebagai puncaknya ilmu eksak dengan pembuktian empiris memiliki 3 teori yang belum bisa dibuktikan atau dipecahkan, tapi teorinya dipercaya. Teori itu adalah energi gelap, konstanta kosmologis, dan semesta paralel. Begitupun pada cucu Wali Songo. Saya percaya kakek-kakek mereka adalah cucu-cucu Nabi Muhammad SAW yang datang lebih awal daripada marga Ba'alawi. Mereka mengawini atau menikahi wanita-wanita Nusantara, sehingga mereka memanggil kita dengan sebutan pribumi dengan panggilan ahwal yang artinya saudaranya ibu. Sungguh saya percaya habaib itu keturunan Nabi. Oleh karena itu, saya selalu hormat dan sayang pada para habaib apapun kondisinya. Seperti yang diajarkan para kiai-kiai sepuh pada kami. Tetapi saya memohon pada oknum habaib yang arogan, ngomongnya kasar, cacian, caci sana sini, berhentilah bicara kasar, ngawur dan arogan. Saya mohon ini atas nama cinta. Saya tidak rela para habaib dicaci balik, sebab tidak banyak orang yang mencintaimu se-ekstrim kami. Mereka yang menganggapmu biasa-biasa saja akan mencelamu sebagai pendatang yang tak tahu diri. Habaib yang soleh dan terhormat ikut terseret. Percayalah, kami santri-santri tetap sayang padamu. Itu kami buktikan dalam kalimat tawasul kami dengan menyebut datuk-datukmu yang sahih atau yang solih dan arif. Bila ada yang mau debat terbuka tentang ini, pasti saya tolak sebab takut panas. Bila mau debat tertutup, ber-AC dengan kopi, pasti saya mau. Ini lucu ya candaannya. Cak Maulana ini luar biasa. Kapanpun dengan catatan Anda harus cantik. Masya Allah. luar biasa Cak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperpanjangkan umur Anda Cak. Insya Allah. Terakhir yang diucapkan beliau, salam takdim dan cinta saya sekeluarga pada Sadatinal Alawiyin. Sungguh mulia, luar biasa. Seorang ilmuwan yang namanya Maulana Solehuddin ini yang diakrab dengan panggil Cak Maulana. Orangnya hebat, orang luar biasa. Bijaksana beliau. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.